Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Eka House Vlog. Sebelumnya, bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia dan selalu dikaruniai banyak rezeki, amin. Kali ini Eka mau ajak teman-teman pergi ke Banyuwangi ya teman-teman ya. Pergi ke Banyuwangi, ke rumah saya di Banyuwangi yang habis saya renovasi akan tetapi belum selesai. Dan sebelum saya ke Banyuwangi, seperti biasa, saya menyempatkan waktu ke gym dulu ya teman-teman ya. Saya pergi ke gym untuk 1 jam ya. Kemudian beres-beres dan pergi ke Banyuwangi bersama Dek Regin dan emak. Jadi teman-teman ya, banyak yang bertanya, bahkan teman-teman sendiri suka komentar, "Loh Eka, tiap pagi pergi ke gym, tapi kok badannya masih segitu aja?" Nah, mari kita bahas bareng-bareng ya teman-teman, biar nggak ada salah paham. Pertama, gym itu bukan hanya soal kurus atau langsing. Bahkan orang mikir kalau pergi ke gym otomatis jadi kurus, padahal kenyataannya beda teman-teman. Gym itu buat kesehatan teman-teman, buat kekuatan tubuh, buat energi kita sehari-hari. Saya itu kerja dari pagi sampai sore, terus pulang masih harus belajar, bikin vlog, urus pekerjaan lagi, dan kalau enggak olahraga rasanya badan tuh cepat banget capeknya. Jadi alasan pertama saya ke gym itu adalah untuk menjaga stamina, bukan sekedar cari kurus. Yang kedua, tubuh setiap orang itu unik. Ada yang sekali olahraga berat badannya langsung turun 5 kilo ya. Ada juga yang makan sedikit langsung kurus ya, tapi saya ini tipe yang metabolismenya agak lambat. Jadi walaupun sudah keringetan di treadmill, angkat beban, ikut kelas zumba, hasilnya nggak langsung kelihatan di timbangan. Tapi bukan berarti usaha saya sia-sia, karena hasil yang saya rasakan itu di energi, di tidur yang lebih enak, di pikiran yang lebih segar. Itu hal-hal yang mungkin gak kelihatan dari luar. Ketiga, saya suka makan teman-teman. Nah, ini jujur banget, saya pergi ke gym tiap hari, tapi saya juga cinta banget sama makanan. Kalau ada nasi goreng, mie ayam, tempe goreng, wah itu susah banget nolaknya. Jadi kalau dibilang kenapa nggak kurus, ya karena saya masih menikmati makanan enak. Tapi saya belajar balance. Misalnya kalau pagi udah ke gym, siangnya saya makan agak sehat. Kadang pakai protein shake, buah atau makanan yang lebih ringan. Jadi gym itu buat saya bukan tiket untuk kurus, tapi supaya saya bisa makan dengan hati lebih tenang. Keempat, ada juga faktor usia dan hormon. Dulu waktu muda mungkin gampang turun berat badan ya teman-teman ya. Sekarang butuh waktu yang lama, tapi saya nggak minder teman-teman, karena tujuan saya bukan jadi model majalah. Tujuan saya adalah jadi versi terbaik dari diri saya yang sehat, bertenaga, dan bisa tetap aktif main sama anak-anak di sekolah. Dan yang terakhir, gym itu buat saya itu juga tempat healing. Bayangkan dari pagi sampai sore kerja, banyak tekanan, banyak pikiran. Begitu masuk gym, saya bisa lepasin semua stres. Angkat barbel kayak angkat masalah, lari dari treadmill kayak ninggalin beban di belakang. Jadi meskipun saya nggak kurus, saya pulang dari gym itu selalu lebih bahagia. Jadi buat teman-teman ya yang mungkin merasa sama seperti saya, sudah olahraga tapi timbangannya nggak berubah, jangan putus asa. Ingat, tujuan olahraga itu lebih luas daripada sekedar kurus. Kita olahraga untuk sehat, untuk kuat, untuk bahagia, dan lebih mencintai diri sendiri. Kalau kurus datang belakangan, ya syukur alhamdulillah. Kalau enggak pun kita tetap menang, karena beban badan kita sudah lebih sehat ya. Karena badan kita lebih sehat,
bebannya lebih ringan ya. Jangan bandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Setiap tubuh punya cerita masing-masing. Yang penting kita konsisten dan menikmati prosesnya, dan kita bangga dengan setiap langkah kecil yang kita lakukan. Di sini kita lihat adik saya itu sedang mencoba kolam renang yang dia bikin sendiri, teman-teman. Itu bikinannya dia. Ini adalah perdana renang-renang sama si bocil, begitu. Teman-teman, saya mau cerita tentang sesuatu yang kadang-kadang datang tanpa direncanakan, yaitu renovasi rumah. Rumah saya ini saya renovasi dengan tidak saya rencanakan ya teman-teman ya. Awalnya saya pikir rumah ini cukup nyaman, nggak perlu diutak-utik, tapi tahu-tahu mendadak ada bagian-bagian yang harus diperbaiki. Itu rusak dan jamuran dan jeblok ya, gapok semua ya. Jadi kalau nggak diperbaiki ada dua kemungkinan, tambah rusak ya, dan akhirnya harus dirobohkan semua. Untuk itu saya tahu-tahu punya ide untuk merenovasi ya. Kalau sudah begitu, mau nggak mau kita harus siap-siap, karena rumah itu kan tempat kita tinggal ya teman-teman ya, tempat kita pulang kalau saya ke Indonesia, tempat keluarga berkumpul. Nah, kalau bicara soal persiapan renovasi yang mendadak ini, sebenarnya kuncinya ada dua, yaitu siap mental dan siap budget. Mental dulu yang penting, karena begitu dengar kata renovasi biasanya langsung terbayang ribetnya ya teman-teman ya, berantakan, debu, tukang keluar masuk, suara berisik. Dan ini alhamdulillahnya saya dibantu dengan adik saya, jadi saya tahu beres, adik saya yang atur semua ya teman-teman ya. Mohon maaf, ini di dalam video saya lagi berangkat ke musola ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita lanjutkan. Jadi saya harus siapin diri. Oke, ini proses ya, nggak bisa instan, tapi hasilnya pasti bikin rumah lebih baik. Soal budget, jujur renovasi mendadak itu bikin kita harus mikir cepat. Jadi saya belajar untuk selalu punya dana darurat ya teman-teman ya, karena rumah bisa tiba-tiba butuh perbaikan. Kalau nggak ada ya harus pintar-pintar atur, mungkin tunda belanja lain dulu supaya renovasi tetap jalan ya teman-teman ya. Kenapa saya harus melihat langsung renovasi rumah? Karena rumah ini bukan cuma bangunan teman-teman, tapi bagian dari hidup saya dan keluarga saya. Kalau nggak ikut lihat, nggak ikut kontrol, nggak ikut ngerjakan, nanti hasilnya bisa nggak sesuai. Misalnya ukuran kamar, catnya, dindingnya, sampai hal kecil kayak letak stop kotaknya. Semua itu penting teman-teman, dan kalau kita lengah bisa menyesal setelah jadi ya teman-teman ya. Jadi saya lebih baik repot sedikit, datang lihat, kasih masukan, dan ya tentu saja adik saya juga membantu saya untuk bagaimana caranya lebih bagusnya begitu, daripada hasilnya nanti nggak sesuai harapan begitu. Sekarang soal kolam renang, kenapa saya harus merasa rumah ini harus dikasih kolam renang? Ada beberapa alasan. Pertama, nilai kenyamanan. Bayangkan setelah kita kerja seharian berbulan-bulan, kemudian kita pulang untuk liburan ke rumah dan bisa langsung nyemplung ke air segar tanpa harus menyewa hotel teman-teman ya.
itu rasanya luar biasa. Yang kedua, buat keluarga dan anak-anak ya, buat orang tua saya ya teman-teman ya, dan keponakan-keponakan saya. Anak-anak butuh aktivitas, keponakan saya itu ya, daripada main gadget terus. Dengan kolam renang mereka bisa berolahraga, main air, ketawa bareng, dan itu kenangan masa kecil yang gak bisa dibeli. Ketiga, dari sisi investasi, rumah dengan kolam renang itu biasanya punya nilai yang lebih tinggi. Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya teman-teman ya, tapi juga untuk jangka panjang. Kalau suatu hari rumah ini dijual atau disewakan, kolam renang bisa jadi daya tarik yang terbesar. Jadi intinya, meskipun renovasi ini datangnya mendadak, saya tetap berusaha mempersiapkan dengan tepat mental, budget, dan waktu. Saya ikut lihat langsung prosesnya supaya hasilnya sesuai dengan yang saya mau, dan saya tambahkan kolam renang karena menurut saya itu bukan hanya tambahan tapi kebutuhan untuk kenyamanan, kesehatan, juga investasi. Itu saja cerita hari ini, semoga bisa terinspirasi maaf buat teman-teman yang mungkin juga sedang pusing soal renovasi rumah. Ingat ya, jangan lihat renovasi itu hanya sebagai beban, tetapi sebagai langkah untuk bikin rumah kita jadi lebih baik. Teman-teman, banyak yang nanya ya, kalau mau renovasi rumah plus bikin kolam renang kecil seperti ini, kira-kira butuh berapa budget? Nah, menurut pengalaman saya, kalau kita siapkan sekitar 150 juta itu bisa cukup, asal pintar atur prioritas ya. Mari kita pecah-pecah biayanya. Pertama, kolam renang ini biasanya paling besar biayanya. Untuk ukuran keluarga bukan yang terlalu besar, tapi cukup untuk main anak-anak dan refreshing ya. Maaf, budgetnya bisa sekitar 70 sampai 80 juta. Itu sudah termasuk gali tanah, pasang keramik, sistem pompa, dan filter air. Kalau mau lebih mewah bisa lebih mahal, tapi dengan angka segitu sudah dapat kolam yang fungsional. Kedua, kamar mandi. Renovasi kamar mandi standar dengan keramik baru, kloset baru, shower baru, dan perbaikan pipa bisa di kisaran 20 juta atau 25 juta. Kalau pilih material yang simple tapi tetap bagus, angkanya bisa ditekan ya. Ketiga, tembok termasuk tambahan atau perbaikan cat, plaster biasanya lebih ringan. Untuk renovasi sebagai ruangan atau tambahan tembok beberapa sisi, siapkan saja sekitar 20 juta atau itu terlalu banyak ya. 10 juta bolehlah ya. Angka ini bisa berubah kalau ada perkuatan struktur. Keempat, ceiling atau plafon. Untuk mengganti plafon dengan gypsum atau PVC ini berapa ruangan? Kisarannya ya, kisarannya sekitar 15 sampai 20 juta. Tidak sampai kalau tempat saya itu. Kalau tempat saya itu karena cuman teras depan dan teras belakang, itu hanya menggunakan uang 2 juta sekitarannya. PVC itu murah ya teman-teman ya, murah dan bagus dan awet, dan tidak perlu lagi khawatir nanti ada jamur segala macam, itu tidak perlu lagi ya teman-teman ya. Itu sudah termasuk rangka finishing rapi ya. Nah, kalau di total kira-kira itu berapa? Kolam renang 70 sampai 80 juta. Kamar mandi 25 juta. Temboknya 2 juta ya. Kemudian
sailingnya 2 juta, sekitar 5 juta ya. Jadi sekitar, dan ongkos-ongkos tukangnya itu belum ya. Itu jadi itu sekitar 145 juta ya. Sisanya bisa dipakai sebagai dana cadangan untuk hal-hal yang tak terduga ya. Renovasi itu selalu ada tambahan biaya kecil teman-teman, muncul tiba-tiba. Jadi dengan budget 150 juta itu sebenarnya sudah bisa punya rumah yang lebih segar ya. Ada kolam renang, ada kolam renang buat keluarga, kamar mandi yang baru, yang nyaman, tembok yang rapi, dan juga ada lemari baru ya. Lemarinya yang dulu itu sudah rapuh, kita potong, kita buang, dan kemudian diganti dengan yang baru ya. Jadi yang enak dipandang begitu teman-teman. Di sini saya lagi membantu adik saya membuat tembok PVC ya. Jadi ini bikin ruang kita rapi ya. Jadi sesuatu kadang-kadang di sini temboknya itu meledos-meledos ya teman-teman ya. Temboknya meledos-meledos itu kita tempel pakai WPC atau VPC itu ya. Itu bikin awet ya. Jadi saat kita pergi ke luar negeri dan kemudian kita pulang, itu kita nggak kaget kan. Biasanya rumah tidak ditinggali Rama, begitu kita pulang kita kaget ya teman-teman ya, rumahnya kotor begitu. Itu kita tidak kaget teman-teman ya, kita tidak kaget. Jadi ya, saya taruh PVC dengan warna senada begitu teman-teman. Ini anak Mbak pesawat ini kayak apa toh? Mbak pesawat ini kayak apa? Sama konten paspor. Konten paspor. Ini Brian lagi pamit mau pergi ke Australia, sementara si Azril mau ikut naik pesawat. Dia marah karena dia mau ikut ya. Karena anak kecil ya, belum tahu kalau pergi ke Australia itu harus pakai proses. Jadi dia maunya ikut ya. Selamat sampai tujuan Mas Brian. Kok kurang nenah dek? Ini makanan yang paling bahaya nih guys. Karena apa? Sekali makan tidak bisa berhenti. Namanya kasava. Baca, ini kasava goreng apa dek? Keju? Bujuk keju? Royco? Oh, ini chefnya, Chef Regina. Look at him, Chef. Ini makan ini, aduh, bisa auto gendut. Bahaya ini guys. Kemarin saya ini habis 1 piring penuh, piring jumbo ini. Sehari saya makan itu. Wah. Bye guys.
Jadi ini kita mau pulang dan cus kita mau pergi makan bebek di Lesehan Rindu. Jadi ini lesehan legendaris ya teman-teman ya. Setiap kali pulang saya selalu makan bebek goreng di sini karena bebek itu adalah menu favorit saya. Jadi kalau pulang yang saya utamakan itu makan bebek. Jadi ini tempatnya baru di sini. Dulunya itu ada di Jajak, sekarang ada di Purwodadi ya teman-teman ya. Sekarang lebih besar ya. Dulu itu selalu kecil dan enak dan terkenal gitu. Jadi sekarang itu di tempat yang baru dan juga dengan rasanya yang khas ya. Jadi ini dengan Boksul, warung Boksul itu harganya kurang lebih sama ya teman-teman ya. Cuman kualitas tempat dan kualitasnya tempatnya ya sedikit beda ya, nuansa beda dan rasanya itu nendang. Oke teman-teman, ini saya cuci tangan dan segera menikmati bebek rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.